Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker April Ayu Wulandari, dengan mata kuliah Farmasi Komunitas, kali ini di tatap muka ke-10. Kita akan bahas mengenai compounding dan dispensing. Ini adalah table of content yang kita pelajari, yaitu pendahuluan dengan harga jual apotek atau HJA. Dalam ilmu farmasi komunitas, yang namanya peresepan itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama prescribing, lalu ada compounding, ada dispensing, ada administering, and monitoring. Pertama, prescribing. Prescribing ini adalah penilaian kebutuhan atau pemilihan obat yang tepat dengan mengindividualisasi regimen terapi dan merancang respon terapeutik yang diinginkan. Jadi ini harus sesuai dengan masing-masing pasien. Tidak bisa satu regimen obat disamakan untuk satu pasien dengan pasien yang lain. Lalu ada peracikan atau compounding. Compounding ini adalah persiapan, juga pencampuran dan perakitan hingga pengemasan dan pelabelan dari sediaan farmasi atau regimen terapi tersebut. Untuk dispensing sendiri atau penyaluran, dia di sini meninjau pesanan untuk memastikan dosisnya dan indikator penggunaan tepat waktu dengan memproses resep, meracik atau menyiapkan dan juga menyalurkan sediaan farmasinya tepat waktu. Yang keempat ada administering atau pemberian sediaan farmasi yang tepat kepada pasien yang tepat sesuai indikasinya dengan disertai pemberian KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi pasien tentang sediaan farmasi tersebut. Terakhir ada pemantauan atau monitoring. Di sini adalah memantau atau dan mendokumentasikan regimen terapi tersebut, terus respon pasien bagaimana, lalu mengidentifikasi lagi dan melaporkan adanya efek samping jika memang ada. Kemudian mengevaluasi ulang pemilihan obatnya, dari frekuensinya, dari pemberian obat yang tepat, jenis obatnya, dan juga dari durasi. Dalam video yang satunya, yang video pembelajaran satunya sudah diberikan di Leads, itu adalah urutan bagaimana cara seorang pasien menyerahkan obat hingga apoteker memberikan obat tersebut kepada pasien. Urutan yang pertama jelas pasien itu akan datang ke apotek dengan membawa resep dan menyerahkannya kepada apoteker. Kemudian apoteker akan menerima resep tersebut, terus melakukan analisa resep, juga mengecek stok obat yang ada, setelah itu menghitung HJA atau harga jual apotek. Apoteker kemudian menyampaikan HJA kepada pasien yang dengan menanyakan apakah akan ditebus semua. Jika pasien menjawab iya akan ditebus semua, maka pasien wajib membayar obat tersebut, kemudian baru apoteker akan membuatkan seluruh obat dalam resep. Jika pasien menjawab mungkin akan ditebus sebagian, pasien tetap harus wajib membayar obat tersebut, kemudian apoteker hanya membuat sebagian obat yang ditebus pasien dan sisanya dimasukkan ke dalam kopi resep jika suatu waktu pasien ingin menebus obat tersebut. Kopi resep ini juga berlaku bagi obat-obat yang tidak ada stoknya nih, misalkan apotek kehabisan stok, itu bisa ditulis di kopi resep. Kemudian obat yang sudah dibuat oleh apoteker yang sudah dikemas akan dimasukkan ke dalam plastik etiket atau pot salep dan diberi kertas etiket dengan warna yang tentu saja sejenis dengan penggunaan obatnya. Jika obat dalam dia berwarna putih, jika obat luar dia berwarna biru. Ditulis juga data diri pasien, maksudnya namanya pasien, atau mungkin kalau untuk anak-anak nama dan usia, dan juga waktu penggunaannya obat berapa kali sih sehari, kapan sih sudah makan atau sebelum makan, atau pagi, siang, sore, seperti itu. Dan juga mungkin ada label-label khusus seperti kocok dahulu atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter, atau sediaan ini bukan untuk ditelan, seperti itu. Kemudian obat yang sudah selesai dikemas dan diberi etiket dan mungkin juga diberi label, diserahkan kepada pasien disertai dengan KIE, komunikasinya, informasinya bagaimana, dan edukasi. Jadi di sini apoteker menginformasikan mengenai pemakaian obat, mengkomunikasikan agar pasien juga bisa memahami, jadi harus ada umpan balik dari pasien, dan mengedukasi pasien bagaimana sih cara memakai obat yang tepat dan bisa membuat pasien lebih baik, seperti itu. Kita akan masuk ke harga jual apotek atau yang dikenal dengan HJA. HJA itu bisa diartikan sebagai jumlah uang yang dibebankan kepada pasien atau konsumen untuk suatu produk dan atau jasa yang diberikan oleh apotek. Dalam dunia farmasi komunitas nih, HJA itu dapat dikenakan atas obat racikan, obat yang hasil compounding dispensing atau obat hasil racikan bisa jadi seperti puyer atau kapsul, obat pabrik, obat yang sudah jadi dari pabrik langsung, alat-alat kesehatan, juga bisa pelayanan kesehatan seperti adanya konseling dengan apoteker, adanya screening kesehatan, adanya jasa peracikan, dan lain-lain.
Penetapan HJA ini hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara yang namanya harga pokok atau harga beli atau harga neto yang ada di faktur, lalu pajak, kemudian biaya operasional apotek, jasa pelayanannya, dan keuntungan atau laba atau profit yang wajar. Wajar ya, di sini tidak boleh berlebihan karena juga akan memberatkan bagi pasien. Strategi penerapan HJA ini di mana jika ditetapkan dengan tepat, HJA dapat menjadi kunci keberlangsungan bisnis apotek. Strategi yang matang membantu menyeimbangkan antara probabilitas atau keuntungan dan daya saing apotek di pasaran. Jadi kalau apotek kita terlalu mahal, otomatis pasien akan lari ke apotek lain yang mungkin harganya lebih murah, meskipun mungkin hanya selisih 100 atau 200 rupiah. Oke, di sini hendaknya HJA ini berbasis biaya, menghitung semua biaya perolehan obat ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh apotek, tapi margin ini tidak boleh terlalu berlebihan. Berbasis pasar, menyesuaikan dengan harga kompetitor dan ekspektasi atau harapan konsumen yang ada di area sekitar apotek, dan berbasis nilai. Menetapkan harga berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Berikut adalah rumus dari HJA. Yang pertama ada HNA. HNA adalah harga beli dari faktur ditambah dengan PPN, sedangkan HJA itu HNA ditambah dengan laba. Ini pengertiannya, HNA adalah harga modal, harga awal dalam membeli obat dari distributor. Laba dan profit di sini adalah persentase keuntungan yang disesuaikan dengan masing-masing apotek, biasanya besarnya sekitar 10 hingga 30%. Lalu ada PPN, pajak pertambahan nilai dari setiap proses transaksi dan produsen, dari produsen sampai ke tangan pasien. Terus ada HJA-nya sendiri, harga yang ditawarkan kepada produsen setelah ditambah dengan pajak dan laba. Oke, ini contoh soal ya. Dari faktur ini kita akan mengambil contoh soal obat nomor 2 yaitu obat nomor 1 yaitu Dragon Loss seperti itu. Itu bisa dilihat di situ harga satuannya adalah 111.000 dengan potongan 2%. Oke, kita hitung. Untuk menghitung PPN-nya, di sini HNA sama dengan harga neto ditambah harga neto dikali dengan PPN, yaitu 111.000 ditambah PPN-nya yaitu 16.650, didapatkan HNA-nya itu 127.650 rupiah. Untuk menghitung diskon, HNA diskon, di situ ada HNA, tadi harga HNA, dikurang HNA dikali dengan potongannya, itu 2%. Jadi 127.650 rupiah dikurangi 2.253 didapatkan 125.397 rupiah. Dan menghitung HJA-nya sendiri itu, HJA sama dengan HNA diskon ditambah HNA diskon dikali dengan profit. Misalkan apotek ini menginginkan profit 25%, berarti 125.397 rupiah ditambah dengan 31.349 rupiah. Didapatkan HJA 156.746 rupiah. Selanjutnya ini ada soal nomor 2. Di sini adalah bagaimana menghitung HJA per tablet atau per sirup mungkin nanti sirup berikutnya. Di sini adalah per tablet dulu. Yang pertama per tablet, di sini contoh soalnya adalah PBF tertentu membawa obat dari gudang ke apotek. Di antaranya adalah lansoprazol yang kita lihat itu sebanyak 1 box, harganya adalah 50.000 per box. Ini contohnya saja. Lansoprazol ini per boxnya berisi 100 tablet. Laba yang ingin diambil apotek adalah 20%. Terus berapa total HJA per tabletnya jika apotek menginginkan PPN 15%. Pertama kita hitung HNA-nya yaitu harga beli tadi 50.000 ditambah 50.000 dikali dengan 15% didapatkan 57.500. HJA-nya sendiri dari HNA tadi ditambah HNA dikali profit sama seperti yang soal pertama. 57.500 ditambah dengan 57.500 kali 20% yaitu 11.500. Didapatkan 68.000 per box. Jika dibagi 100 tablet maka didapatkan 680 rupiah per tabletnya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal ketiga. Di sini di mana apotek membeli salep mata kloramfenikol contohnya. Harganya adalah 250.000 sudah termasuk pajak untuk 10 tub. Profit margin yang diinginkan apotek tersebut adalah 25%. Harga per tubnya bisa dibagi, 250 dibagi dengan 10 tub didapatkan 25.000 per tub. Terus profit margin yang diinginkan adalah 25%, berarti 25.000 tadi dikalikan dengan 25% yaitu 6.250. Kemudian HJA harga per tub ditambah dengan profit margin yang diinginkan, berarti 25.000 ditambah 6.250 didapatkan 31.250 rupiah. Harga per tub ini juga bisa digunakan untuk
obat sirup atau obat-obat lainnya yang sediaannya memang bukan tablet atau bukan kapsul, jadi sediaan yang lebih satuan gitu. Bisa botol, bisa tube, bisa mungkin tetes mata atau sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung HJA dengan obat racikan? Obat racikan yang saya maksud adalah puyer atau kapsul. Di sini karena ini apotik, biasanya kalau untuk salep itu sudah ada langsung diberikan ke pasien, jadi tidak membuat lagi. Komponen penentu harga obat racikan atau harga obat HJA racikan. Di sini terdiri dari bahan aktif obat tersebut. Harga bahan aktif obat bisa dilihat tadi ya, contohnya adalah harga per tablet. Jika bisa dilihat di contoh soal nomor 2 tadi. Terus harga bahan pembawa atau eksipiennya bila memang diperlukan. Misalkan tabletnya sangat kecil, jadi kita butuh eksipien untuk mengisi kapsul atau untuk mengisi puyer supaya tidak terlalu kecil sekali, karena kalau terlalu kecil sekali di puyer juga sudah sangat susah. Seperti itu. Kemudian wadah obat bisa kertas perkamen ataupun kapsul. Kertas perkamen untuk puyer dan kapsul itu untuk kapsul jelas. Wadah tambahan itu ada ada plastik etiket, ada pot salep, dan ada kertas etiket. Bisa dilihat itu ada kertas yang berwarna biru dengan warna putih. Jasa peracikan dan biaya administrasi. Metode yang ditetapkan di sini ada metode harga kertas perkamen. Di sini digunakan secara tradisional ya, terutama metode ini untuk sediaan serbuk. Perhitungannya adalah menggunakan harga satuan perkamennya ditambah dengan jasa pelayanan dan bahan aktif. Ada markup pricing, di sini menambahkan persentase tertentu terhadap harga pokok, biasanya 10-50%. Ada cost plus pricing, di sini menggunakan perhitungan total biaya plus keuntungan. Sebenarnya markup pricing dengan cost plus pricing ini hampir sama, hampir mirip. Lalu yang terakhir ada HET atau metode harga eceran tertinggi. Ini biasanya digunakan untuk obat-obat tertentu dengan regulasi harga dari pemerintah, biasanya untuk obat-obat BPJS. Jadi memasukkannya HET-nya di nota pasien yang nanti akan dimintakan ke BPJS seperti itu. Ini ada contoh soal keempat. Contohnya sebuah apotek menerima resep racikan 5 tablet CTM 4 mg yang akan dibuat menjadi 10 kapsul. Dengan harga CTM satuannya itu adalah Rp430. Tadi dimintanya adalah 5 tablet, jadi 2.150. Harga eksipien karena CTM sangat kecil, perlu ditambah eksipien, anggap saja eksipiennya ini hanya 2.000. Lalu ada harga kapsulnya, misalkan satu kapsulnya adalah Rp300, dikalikan dengan 10 kapsul jadi 3.000. Harga plastik etiket, karena dia hanya 10 tablet, berarti mungkin jadi 10 kapsul, mungkin perlunya plastik etiket saja, tidak perlu pakai pot salep. Di sini Rp400. Jasa peracikannya sendiri 5.000 dengan biaya administrasi 500. Jika di total harganya menjadi Rp13.050. Jika apotek di sini menginginkan profit margin 20%, maka HJA dari resep tersebut adalah total biaya tadi Rp13.050 ditambah total biaya dikali 20%, yaitu Rp2.610. Jika ditotal akan didapatkan 13.700 atau juga ada apotek yang membulatkan menjadi 14.000. Begitu, karena tidak ada kembalian mungkin. Oke, selanjutnya contoh soal kelima di sini hampir sama. Sebuah apotek menerima resep racikan 5 tablet amoksisilin 500 mg yang akan dibuat menjadi 10 bungkus puyer. Dengan harga amoksisilin per tabletnya adalah Rp876 dikali 5 tablet menjadi Rp4.380. Harga kertas perkamen 100 dikali dengan 20 bungkus, mohon maaf ini jadi 20 bungkus ya, jadi Rp2.000. Terus pot salep besar itu 600, kertas etiket 150 misalnya, jasa peracikan tadi adalah 5.000, biaya administrasi 500. Jika di total maka biayanya didapatkan Rp12.630. Jika apotek menginginkan profit margin 30%, maka HJA-nya bisa menjadi dari total biaya tersebut ditambah dengan total biaya dikali 30%, yaitu Rp12.630 ditambah dengan Rp12.630 dikali 30%, yaitu Rp3.789. Didapatkan total biaya yang dibulatkan menjadi Rp16.500. Oke, mungkin sekian pengertian dari HJA. Terima kasih.